Terima kasih, Lloyd. Malam ini narasumber kita adalah Dr. Henry Suak. Beliau adalah tim dokter dari Bandar Lampung, RSA Bandar Lampung, dan kami dengar baru saja dipromosikan menjadi Wakil Direktur RSA Medan. Selamat ya, Pak Dr. Suak, untuk jabatan yang baru. Dipersilakan Dr. Suak untuk memperkenalkan diri dan keluarga. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk saudara-saudara di Colorado. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini kita boleh bertemu bersama-sama. Memang beberapa minggu yang lalu kami masih bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Jadi ketika Lloyd menghubungi Direktur Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, maka sudah disusunlah jadwal acara ini. Dan kebetulan kami mendapat bagian di hari Jumat hari ini, ya. Tapi kemudian karena panggilan tugas, kami akhirnya sekarang sudah di Rumah Sakit Advent Medan. Tapi dari Bandar Lampung masih mengharapkan kami yang membawakan. Jadi itulah sebabnya pada kesempatan ini kami tetap diberikan kesempatan mewakili Rumah Sakit Advent Bandar Lampung untuk membawakan acara kesehatan bagi saudara di Colorado. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang sudah diberikan. Dan pada malam hari ini, judul yang sudah diberikan kepada saya adalah mengenai COVID-19 dan hidup sehat. Izinkan saya untuk share screen bagi saudara-saudara. Presentasi yang sudah saya siapkan. Baiklah, pada malam hari ini kembali saya ingin berbagi sedikit informasi dengan saudara di Colorado mengenai COVID-19. Saya percaya bahwa berbicara mengenai COVID-19, semua kita sudah tahu penyakit ini. Ya, kemarin saya mendengar kesaksian dari Lloyd bahwa sudah setahun yang lalu, ya, sudah sembuh dari penyakit ini. Dan memang kita sudah mengenal penyakit ini setahun lebih. Jadi saya pikir tidak ada dari kita yang tidak mengerti lagi penyakit ini. Tapi mungkin ada beberapa informasi yang perlu kita ulangi pada malam hari ini, ya. Saya tidak pernah mengulangi lagi apa itu COVID-19, dari mana dia. Saya pikir semua kita sudah tahu dan kita sudah mencari informasi mengenai penyakit ini, ya. Penyakit coronavirus disease 2019. Baik, ini sejarah mulainya penyakit ini. Tadinya di Cina, kurang lebih bulan Desember tahun 2019, kemudian berkembang menjadi pandemi di bulan Maret 2020, dan terus berkembang, ya, sampai kita pada saat ini. Sampai akhirnya, setelah berbagai usaha yang dilakukan oleh para peneliti, para dokter, dan peneliti semua, yang tadinya diharapkan penyakit ini pada awal-awal munculnya itu diharapkan hanya 1-2 bulan saja, tapi ternyata lebih lama. Dan akhirnya untuk di Indonesia sendiri, akhirnya dari pemerintah mengajak supaya kita menganggap penyakit ini adalah bagian dari kita, sehingga diajaklah untuk kita hidup normal, ya. Menghidupkan hidup normal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi bukan lagi sesuatu yang kita harapkan untuk segera berakhir, tapi kita menyesuaikan diri dengan penyakit ini. Sehingga adalah yang disebut dengan new normal, kenormalan baru. Ya, saya ingat dulu ketika saya masih sebelum pandemi ini, kalau kami bekerja di rumah sakit, maka kadang-kadang saya diminta oleh suster untuk memakai masker kalau kita membuat tindakan kepada pasien. Tapi kadang-kadang saya merasa risih karena dulu memakai masker itu seakan-akan kita yang memakai masker itu ada sesuatu penyakit atau kita takut tertular kepada pasien. Tapi untuk di keadaan normal yang baru ini, maka kalau kita tidak memakai masker itu dianggap tidak normal. Jadi semua kita memakai masker itu adalah kenormalan baru, kenormalan baru. Nah, mengenai gejalanya semua kita sudah tahu. Gejala utama penyakit ini adalah 3 biasanya, ya. Ada demam, batuk, dan sesak napas. Kadang-kadang ada nyeri tenggorok. Tapi gejala utamanya adalah demam, batuk, dan sesak napas. Di samping itu ternyata ada juga gejala-gejala yang lain,
yang menyertai, bisa nyeri kepala, nyeri-nyeri otot, diare dan lain-lain. Bahkan pada akhir-akhir ini ditemukan banyak gejala-gejala lain yang dianggap dahulu tidak umum, tapi akhir-akhirnya justru banyak gejala-gejala yang timbul sebagai gejala awal dari penyakit ini. Yang sekarang di Indonesia, yang paling banyak sekarang ini timbul sebagai gejala yang akhirnya pertanda untuk penyakit COVID-19 adalah hilangnya indera perasa dan penciuman. Ini banyak datang ke rumah sakit, hilang indera perasa dan indera penciuman, tidak bisa mencium sesuatu, tidak bisa merasa sesuatu. Itu banyak ternyata sekarang ini. Dan setelah dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium, ternyata hasilnya positif, banyak sekali ya. Ini gejala-gejala penyertanya. Nah, untuk gejala penyakit ini kita tahu bahwa sebagian besar, 80% umumnya ringan dan sedang. Hanya kurang lebih 20% yang menjadi berat dan membutuhkan perawatan, bahkan bisa menyebabkan akibat yang buruk. Jadi penyakit ini kalau ditinjau secara epidemiologi sebenarnya tidak terlalu menakutkan ya. Tapi kalau kita lihat case fatality rate-nya dibandingkan dengan penyakit infeksi atau menular lain di saluran pernapasan, maka COVID-19 ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 3,4% dibandingkan dengan MERS atau SARS, itu lebih besar. Tetapi karena penyakit ini digolongkan sebagai pandemi, menyeluruh ke seluruh dunia, sehingga angka 3,4% ini pun merupakan jumlah yang cukup besar ya. Nah, penularannya kita sudah tahu semua. Ada yang disebut dengan penularan langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung itu yang disebut dengan droplet atau percikan cairan yang keluar ketika kita batuk atau bersin. Tapi sebenarnya bukan hanya batuk atau bersin saja. Ketika kita berbicara itu ada droplet yang keluar. Bukan hanya berbicara, kadang-kadang kalau kita menyanyi itu juga bisa melakukan droplet. Itulah sebabnya maka pencegahan yang dianjurkan adalah kita menjaga jarak dengan seseorang. Karena ketika kita berbicara, kita menyanyi, apalagi batuk atau bersin, maka ada pancaran yang bisa dipancarkan, dan itu bisa menularkan. Ya, ada juga penularan secara tidak langsung, yaitu ketika kita memegang permukaan-permukaan di mana ada tumpahan ataupun droplet di permukaan itu. Ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Sejak awal sudah dicari cara bagaimana untuk pencegahan. Awal-awal dahulu belum ada vaksinasi, belum dulu. Kemudian dianjurkanlah untuk cuci tangan supaya kita bersih, tidak menyentuh permukaan, gunakan masker, menghindari kontak, menghindari kerumunan. Inilah cara-cara yang dilakukan untuk kita jangan sampai terkena dengan penyakit ini. Ya. Nah, pada akhirnya semua usaha itu untuk di Indonesia sendiri, saya tidak tahu di Amerika, di Indonesia sendiri pada akhir-akhir ini maka digalakanlah yang disebut dengan gerakan 5M dan 3T. 5M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, minimal 1 atau 2 meter, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Ya, kalau Bapak Ibu di Amerika mendengar sekarang di Indonesia sedang digalakkan membatasi mobilitas ini. Ya, kebetulan di sini sedang bulan puasa Ramadan, sebentar lagi akan Lebaran, maka mulai kemarin sampai nanti bulan Mei itu sudah dibatasi untuk orang berpergian antara daerah ke daerah lain. Itu adalah usaha pemerintah untuk menekan penyakit ini. Kemudian ada yang disebut dengan 3T. Ini juga penting untuk pencegahan, yaitu testing, tracing, dan treatment. Ya, kadang-kadang orang takut untuk di-testing, tapi itu sebenarnya penting karena kalau kita ikuti dari awal penyakit ini, ada juga orang-orang yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Dan itu sangat rentan sekali untuk menularkan kepada orang lain ya, ketika ada hubungan langsung dekat. Kemudian tracing juga penting. Ketika ada orang terinfeksi, maka harus di-tracing riwayat kontaknya dengan siapa saja. Kemudian treatment. Dan pada akhir-akhir ini kita bersyukur karena sudah ada vaksinasi untuk mencegah penyakit COVID-19 ini ya. Nah, untuk pengobatan sampai saat ini yang saya tahu bahwa belum ada obat khusus untuk mengobati COVID-19.
memang digunakan beberapa obat antivirus ya, yang diharapkan bisa menekan penyakit ini, tapi secara spesifik belum ada. Lebih banyak pengobatan di rumah sakit itu hanya suportif dan membantu untuk bernapas ya. Di Indonesia, karena perkembangan penyakit dalam 1 tahun luar biasa ya. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia sudah ada lima pedoman ya, pencegahan dan pengendalian penyakit ini yang direvisi dalam 1 tahun ya, karena pengetahuan mengenai penyakit ini sangat berkembang dan dinamis, berubah terus. Sampai saat ini sudah ada 5 buku yang diterbitkan yang direvisi terus ya. Inilah perkembangan penyakit COVID-19 ini. Nah, bagaimana update penyakit ini sekarang ini ya, penyakit COVID-19 ini ya. Pandemi ini belum selesai ternyata. Setelah setahun lebih kita bergaul dan melihat penyakit ini, pandemi ini sekarang ini belum berakhir ya. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya berbicara di jemaat ini juga membawakan firman. Saya sempat menampilkan bahwa pertambahan kasus waktu itu yang paling tinggi di sekitar bulan September Oktober itu hanya 6.000 per hari secara dunia. Tapi kalau kita ikuti perkembangannya di bulan Desember Januari mencapai 11.000 dan 12.000 kasus per hari, kasus baru. Nah, tiba-tiba pada awal tahun ini ketika vaksin sudah ada, kasus ini mulai menurun. Ya. Tiba-tiba di bulan ini kasus ini mulai meningkat kembali, ya. Data yang saya baca tadi pagi sampai kemarin itu kasus baru itu sekitar 6 ribuan. Yang tadinya sudah sempat sampai 3.000, 2.000, 3.000 ya. Jadi kasus ini kita belum tahu sampai kapan. Tapi yang jelas pandemi ini belum selesai dan penyakit ini berkembang ya, sehingga saat ini kita mengenal istilah-istilah baru mengenai penyakit ini, yaitu apa yang disebut dengan mutasi virus. Ada yang kita kenal dengan long COVID, ada yang kita kenal dengan positif persisten, ada yang reinfeksi. Inilah perkembangan penyakit COVID-19 ini. Ya, pengobatan masih empirik atau orang berdasarkan pengalaman saja, dan vaksinasi adalah satu faktor unsur pencegahan untuk penyakit ini. Ini saya ambil dari pagi, update ya, bagaimana perkembangannya sekarang ini. Dari tahun lalu, puncaknya itu memang di bulan Desember Januari. Sempat mencapai 14.000 kasus baru di dunia. Kemudian menurun, sudah ada harapan, kita senang semua setelah ada vaksinasi, tapi di bulan April ini, di Indonesia, di Bandar Lampung, di Medan, kasus yang mulai merangkak naik lagi. Saya tidak tahu di Amerika, saya dengar tadi sudah statusnya green, ya. Wah, itu luar biasa. Tapi di Indonesia ini kasusnya sudah mulai merangkak naik lagi. Karena kita kena ada katanya serangan atau gelombang kedua dan gelombang ketiga dari penyakit ini. Oke, nah sekarang ini dikenal dengan reinfeksi. Ternyata dulu kita tahu bahwa kita harapkan bahwa ketika orang sudah terinfeksi pertama, maka sudah terbentuk antibodi untuk penyakit ini. Tetapi ternyata perkembangan penyakit ini berbeda. Karena ditemukan bahwa ada reinfeksi, ya, baik dari 2 jenis virus yang sudah bermutasi, maupun dikatakan tidak tertutup kemungkinan terjadi infeksi dengan tipe yang sama. Nah, inilah penyakit virus ini yang saat ini ya, yang luar biasa, sehingga kita semua harus waspada. Dulu kita tahu bahwa ketika orang sudah terinfeksi, ya sudah aman, ada antibodi. Ternyata antibodi yang terbentuk itu bisa menghilang dalam 3-12 bulan. Sehingga bagi orang yang sudah terinfeksi, harus juga menjalani vaksinasi lagi setelah 3 bulan. Ya, inilah begitu dinamisnya penyakit ini, sehingga semua kita harus tak waspada, aware penyakit ini. Jangan sampai terkena lagi akan penyakit ini. Kemudian ada yang disebut dengan positif persisten. Ya, positif persisten artinya memang ini adalah banyak sekali kasus di mana orang yang sudah positif akan terus positif berbulan-bulan. Dan ini kejadian waktu kami masih di Bandar Lampung, karena ada beberapa perawat kami yang terinfeksi, setelah diperiksa berbulan-bulan tidak menjadi negatif dan tidak dipekerjakan.
sehingga akhirnya dirubahlah kebijakan. Sebenarnya positif persisten ini kalau dalam beberapa minggu itu kumannya tidak aktif lagi, sudah boleh bekerja. Ya, itulah perubahan-perubahan yang dilakukan karena adanya positif persisten ini. Kemudian ada juga yang dikenal dengan fenomena long COVID atau gejalanya yang terus timbul dalam waktu yang lama. Sebenarnya diharapkan dalam waktu 2 minggu itu sudah ada pemulihan. Tapi ini gejala ini terus muncul, bertahan sampai lebih dari beberapa minggu. Dan memang faktor-faktor risiko untuk terjadi fenomena long COVID ini adalah penyakit komorbid, hipertensi, obesitas, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Tapi ada fenomena ini ya. Nah, dikatakan bahwa fenomena long COVID ini untuk di Indonesia itu cukup banyak, sekitar 65% itu mengalami long COVID. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika sembuh selesai, masih ada masalah sebenarnya yang ditinggalkan oleh penyakit ini. Ada juga yang disebut dengan pasca COVID, ya, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Persatuan Dokter Paru Indonesia. Ini gejala yang masih timbul lebih dari 4 minggu. Seharusnya setelah 2 minggu itu orang sudah ada perbaikan. Tapi ada yang disebut dengan pasca COVID, gejala terus timbul setelah 4 minggu. Ya, jadi ada post akut COVID, gejala menetap 4-12 minggu, ada yang disebut pasca COVID kronik, sampai 12 minggu masih menetap gejalanya. Ya. Nah, sekarang kita kenal dengan ada mutasi virus. Mungkin saudara-saudara juga sudah membaca informasi, ada beberapa varian baru dari virus ini, ya, sehingga kita tahu sampai kapan kita akan berperang dengan penyakit ini. Sekarang sudah dikenal dengan ada varian B117 dari Inggris, ya. Ada B1351 dari Afrika Selatan, ada B11207 di Nigeria, bahkan yang baru ini N439K di Scotland. Jadi inilah virus COVID ini, ya. Kita belum mendapat pengobatan yang spesifik. Untuk yang lama sudah ada varian yang baru, ya. Tapi inilah yang kita hadapi saat ini, sehingga kita diminta untuk terus waspada, jangan lengah, jangan capek menghadapi ini, ya. Ini fakta tentang virus baru B117, penyebarannya lebih cepat, sudah menyebar ke berbagai negara, dan kemungkinannya adalah lebih berat, ya, yang kita hadapi. Nah, ternyata setelah diteliti akhir-akhir ini, varian-varian yang baru ini ternyata memiliki efek yang berbeda terhadap vaksinasi yang kita terima. Kalaupun kita sudah divaksinasi, efeknya bisa berbeda-beda dan sangat-sangat mengkhawatirkan kita. Ya, inilah realitas mengenai COVID-19 saat ini. Ya, hati-hati bagi yang ada komorbiditas, penyakit komorbid, karena akan memperberat, dapat menyerang sistem multiple organ kita, ya, terutama menyerang paru-paru, dan setelah penyembuhan bisa terjadi sindrom pasca COVID. Saat ini kita waspada terhadap adanya mutasi virus, dan obat yang terbaik bagi kita adalah dengan melakukan pencegahan, tindakan pencegahan supaya kita jangan tertular penyakit ini. Inilah yang diharapkan dengan vaksinasi yang sekarang ini sedang digalakkan. Dengan adanya vaksinasi digalakkan kepada seluruh penduduk, diharapkan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Sehingga dengan kekebalan kelompok ini maka akan melindungi orang-orang yang mungkin rentan untuk terinfeksi. Ini yang diharapkan. Dengan sebanyak-banyaknya orang divaksin, atau kita pun terlibat dalam vaksinasi ini, kita akan membentuk yang disebut herd immunity, kekebalan kelompok. Dan ini akan melindungi orang-orang yang rentan nanti di sekitar kita. Ya. Ada tahapan-tahapan vaksin, termasuk di Indonesia, yang diharapkan akan cepat terjadi. Tapi kenyataannya bahwa vaksinasi ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mengapa? Karena pasokan vaksin ini ternyata terbatas. Ya, di Indonesia sekarang ini juga sudah mulai kurang vaksin, ya, sehingga tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Ya. Pelaksanaannya kurang berjalan dengan sesuai rencana. Direncanakan ada 500.000 vaksin di Indonesia,
tapi realisasinya tidak sampai begitu. Ya, jadi di luar harapan karena kesulitan bahan baku dan lain sebagainya. Ya, efikasinya ada bermacam-macam vaksin yang dilakukan sekarang ini. Kalau di Indonesia kami memakai Sinovac yang dipilih pemerintah, yang mungkin dari segi efektivitas mungkin hanya 65%, tapi dari segi keamanan dipercaya pemerintah mungkin lebih aman dari yang lain. Oke. Nah, vaksin ini sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Ya, vaksin itu bagus untuk mencegah, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Yang penting adalah harus ditambah dengan usaha kita untuk melakukan pencegahan, termasuk protokol 5M tadi. Ya, kita melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di Indonesia dijalankan prinsip atau strategi vaksinasi, kemudian ada 5M, ada 3T. Ya. Ini dilakukan terus dan kita melakukan pencegahan, melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyakit ini. Nah, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, termasuk Rumah Sakit Advent Bandung, sudah menyampaikan slogan hidup sehat yang mungkin sudah dibahas selama 1 minggu ini, yaitu ya hidup sehat. Bagaimana hubungannya dengan COVID-19? Ternyata prinsip hidup sehat ini sangat berhubungan dengan penyakit COVID-19 ya. Ini saya pikir selama 1 minggu ini sudah dibahas ya mengenai hati yang gembira, istirahat cukup, diet yang seimbang, udara bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air putih yang cukup, Tuhan yang terutama. Ternyata 10 resep kesehatan ini ternyata sangat membantu bagi kita untuk melakukan penjagaan. Selain kita melakukan vaksinasi, kita melakukan hal-hal yang lain, tapi 10 prinsip kesehatan ini ternyata sangat bermanfaat bagi kita kalau kita mau terhindar dari penyakit COVID-19 ini ya. Hati yang gembira, kalau kita baca dalam Amsal 17:22 sudah disebutkan dalam Alkitab bahwa hati gembira itu adalah obat yang manjur. Beberapa kesaksian dari pasien yang dirawat di rumah sakit ternyata ketika mereka memiliki hati yang gembira, optimisme, walaupun sudah terinfeksi dengan penyakit ini, ternyata kesembuhannya lebih cepat. Lebih cepat. Ya, sangat berpengaruh. Hati yang gembira, berpikir positif, ya, berkata positif, bertindak positif. Banyak kesaksian dari pasien yang sembuh. Pengaruh dari hati yang gembira, berpikir positif ini sangat berpengaruh untuk kesehatan. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ternyata istirahat yang cukup ini ya memiliki banyak sekali manfaat. Berhubungan dengan penyakit COVID-19 ini berhubungan dengan peningkatan produksi sel kekebalan tubuh yang akan diproduksi ketika kita memiliki jumlah tidur yang cukup, terutama di malam hari. Sebaliknya, kalau kita tidur dengan jumlah yang kurang, maka produksi natural killer cell itu akan menurun sampai 70%. Jadi tidur yang cukup ini sangat penting bagi kita untuk membantu kita melawan penyakit COVID-19 ini. Ya. Diet yang seimbang. Ternyata diet yang seimbang, terutama kalau kita bahas hari sebelumnya itu yang ditekankan adalah plant-based diet. Ternyata sangat berhubungan juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita, kekebalan tubuh kita untuk menghadapi penyakit ini, penyakit menular ini ya. Banyak penelitian dikatakan bahwa kalau kita banyak makan buah, sayur-sayuran, di mana dalam buah dan sayur-sayuran ini banyak sekali vitamin-vitamin, itu sangat membantu kita untuk menumbuhkan kekebalan tubuh untuk melawan virus-virus, terutama virus COVID-19. Jadi banyak makan buah dan sayuran itu sangat sangat baik. Plant-based diet itu membantu kita untuk melawan penyakit ini ya. Udara bersih, ternyata udara bersih ini juga mempengaruhi ya, karena penyakit COVID ini adalah penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Maka kalau udara yang kita hirup itu tidak bersih, itu akan mempengaruhi resiko kita untuk menjadi lebih berat. Ya. Pengendalian diri, ya tentunya ini juga pengendalian diri ini sangat berpengaruh dalam kita menjaga hati kita untuk berpikir positif, dalam kita menjaga emosi kita menjaga makanan minuman kita, ya sangat berpengaruh sehingga ini juga sangat berpengaruh dalam kita menghadapi penyakit COVID-19. Sinar matahari, saya tidak tahu di Amerika apakah sinar matahari sangat berlimpah, tapi bagi kami di Indonesia sinar matahari sangat berlimpah dan ini sangat berperan sekali dalam pembentukan vitamin D, dalam meningkatkan kekebalan tubuh kita dan kita memiliki kekebalan untuk melawan
penyakit COVID-19. Berolahraga, ternyata berolahraga kita tahu adalah suatu hal yang sangat baik sekali untuk meningkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita, tapi diingatkan bagi kita bahwa berolahraga dalam intensitas yang sedang, ringan sampai sedang, jangan sampai berat. Karena kalau terlalu berat, maka ada fenomena yang disebut dengan open window, di mana kekebalan tubuh kita itu akan malah menurun. Jadi kalau kita berolahraga untuk meningkatkan imun kita boleh, tapi hanya sampai intensitas sedang. Karena kalau kita makin berat, maka akan terjadi imun suppression. Ya. Jadi kita berolahraga itu untuk mendapatkan kekebalan tubuh adalah sampai intensitas sedang. Jangan sampai terlalu capek atau terlalu berlebihan, maka akan menekan imun respon kita. Hubungan sosial yang baik. Ternyata juga ini berhubungan dengan bagaimana kita meningkatkan kekebalan tubuh kita untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini. Air putih yang cukup ya sangat penting karena air adalah sarana untuk memperlancar tubuh kita, termasuk oksigen saudara putih, zat gizi dalam tubuh kita. Sehingga air putih yang cukup sangat baik bagi kita. Dan yang terakhir adalah Tuhan yang terutama. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Ulangan 31:8 mengatakan sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itulah harapan kita yang akan menguatkan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita bisa berharap pada Tuhan dan Tuhan akan melindungi kita. Jadi bagaimana dengan COVID-19? Mari kita lakukan bagian kita. Melakukan vaksinasi, melakukan pencegahan, gerakan 5M, 3T, dan kita hidupkan pola hidup sehat dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa akhirnya Tuhan akan selalu menjaga kita, selalu sehat, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikianlah materi yang saya bawakan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Dr. Suak untuk presentasi yang begitu baik. Dan kita nanti akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Dan kita akan tutup. Saudara Simpson, lagu penutup dipersilakan. Selamat malam, suara saya kedengaran? Kencang. Kencang ya.
Amin. Terima kasih Simpson. Terima kasih untuk lagu penutupnya. Dipersilakan Dr. Suak untuk menutup acara kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini, waktu Amerika dan waktu pagi di Indonesia, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang indah kami boleh menikmati bersama-sama pada saat ini. Kami sudah mendengarkan kesaksian, kami sudah berdoa kepadamu, dan kami sudah menerima nasihat seminar mengenai hidup sehat. Biarlah semua yang kami sudah terima malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Engkau tolong kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu, dan kami selalu berharap kepadamu. Dan kami selalu menjaga kesehatan kami, sambil kami menantikan kedatanganmu kedua kali, yang akan menjemput kami dari dunia yang berdosa ini, dunia yang sudah lama ini, untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang Kau sudah sediakan bagi kami. Tolong kami Tuhan, untuk menjadi umat-Mu yang setia sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami bahkan doain dalam Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin.